mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-33. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Renungan hari ini berjudul Tanpa atau Penuh Pengharapan, ditulis oleh Jennifer Benson Sud. Sahabat ODB, setiap musim gugur, tanaman seperti ragweed, itu semacam rumput liar, menimbulkan iritasi sinus pada anak saya. Suatu malam, gejalanya begitu parah sehingga saya memutuskan untuk membawanya ke dokter. Keluarga kami sebetulnya baru saja pulih dari masalah kesehatan yang serius selama berbulan-bulan. Dan saya sangat berkecil hati sampai-sampai saya tidak ingin berdoa. Namun suami saya menemukan secercah pengharapan di dalam semua yang telah kami lalui dengan pertolongan Allah. Jadi ia pun berdoa memohon petunjuk. Tak lama kemudian, dengan bantuan obat-obatan, kondisi anak kami membaik. Sahabat ODB, meski beberapa saudara sebangsa mereka berkecil hati, Kaleb dan Joshua menunjukkan pengharapan dan optimisme setelah mengintai tanah Kanaan. Allah telah berjanji memberikan daerah itu kepada Israel, dan Kaleb berkata, "Kita akan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Namun para pengintai yang lain merasa bahwa itu tidak mungkin, karena orang Kanaan terlalu kuat dan kota-kota mereka dibentengi dengan sangat baik. Tantangan yang mereka hadapi memang serius, tetapi iman Kaleb didasarkan pada kesetiaan Allah kepada umatnya dalam pergumulan mereka di masa lalu. Umat Allah berhasil menaklukkan Kanaan, dan Kaleb pun menerima bagiannya karena ia telah mengikut dia dengan sepenuh hati.
Memang ada banyak situasi yang seakan tanpa pengharapan. Tetapi bagi mereka yang mengenal Allah dan mempercayai kesetiaannya, selalu ada alasan untuk berharap. Itulah yang kita alami ketika kita mengandalkan kuasa anugerahnya untuk membawa kita melewati situasi-situasi tersebut. Sahabat ODB, menurut Anda, bagaimana Allah menjawab doa-doa Anda ketika Anda merasa putus asa, kewalahan, atau takut? Bagaimanakah Anda tertolong dengan menyadari bahwa Dia ada di pihak Anda? Mari kita berdoa. Ya Allah, biarlah keberanian dan pengharapan mengalir dari hubunganku denganmu, dan itu menginspirasi orang lain untuk berpaling kepadamu dalam kesulitan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will you remember me? When you pray, will you pray for me? For I need His love and His care. When you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? Pada hari pagi saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu Tuhan menolong, apakah kau ingatku? Ku doa bagimu juga, karena kau perlu kasih-Nya. Ku doa bagimu juga, ku sebut namamu padanya. At the close of the day, when you kneel to pray, will you remember me? I need help every day, this is why I pray. Will